nilai sebenarnya yang harus kita tanamkan yang utama itu terkait dengan integritas. Kenapa? Karena prinsip dasar itu kan kalau orang yang nggak berintegritas sepintar apapun itu nggak bakal dikasih ini, nggak bisa, kita bisa lepas. Kalau orang berintegritas itu memang kita tenang, tenang untuk menugaskan staf kalau dia punya integritas. Dan alhamdulillah saya sudah bersyukur sekali penempatannya di Balai Uji itu sudah mapan sebenarnya dengan teman-teman di sini. Kenapa? Karena teman-teman di sini sudah mempunyai WBK dari 2021 ya, teman-teman di sini sudah WBK. Kemudian di sini juga teman-teman sudah ada ISO 37001, itu sistem manajemen anti penyuapan. Jadi insya Allah kalau di sini kalau lihat karakternya teman-teman, insya Allah teman-teman di sini udah inilah berintegritas yang bagus. Kemudian yang kedua, karena di sini kita sebagai Balai Uji itu harus terukur, hasil kerjanya terukur. Kenapa? Karena di sini kan di laboratorium itu yang utama kan SLA, standar layanan kan. Berapa hari orang mengajukan itu kita harus memantau berapa hari itu layanan itu harus selesai. Dan alhamdulillah di sini tahun kemarin itu, alhamdulillah teman-teman di sini, bukan capaian saya nih, capaian teman-teman di sini ini sudah mencapai 97-50%. Dari pengajuan yang ada di sini sudah capaiannya 97-50%. Sementara dari target 96% sebenarnya. Jadi memang ini harus kerjaan itu terukur. Sehingga apa yang kerjaan-kerjaan itu bisa dikonversi ke hasil. Hasilnya kan mengenai nanti ke PNBP. Tapi kalau saya sebenarnya sebagai institusi pemerintah, mestinya PNBP itu hanya akibat saja, bukan itu tujuan utama. Karena yang utama kan pelayanan kepada masyarakat. Pelajaran utama sebenarnya itu dalam setiap bekerja itu kuncinya harus kita berintegritas. Terutama mungkin kalau kita PNS ya, kita itu integritasnya sejak dari baru masuk ke PNS itu kan ada rekornya terus tuh. Jadi integritas itu kunci keberhasilan kalau saya lihat, karena saya ngalamin sendiri. Kita tidak pernah neko-neko, insya Allah cepat atau lambat akan dipercaya oleh pimpinan. Jadi kuncinya itu di integritas. Kemudian kunci yang kedua itu kolaborasi. Kolaborasi itulah suatu kekuatan, suatu keberhasilan. Karena keberhasilan tim itu tidak boleh tergantung sama orang. Apalagi organisasi itu tidak boleh tergantung sama orang sebenarnya. Kolaborasi antara seluruh tim. Jadi kita bisa, siapapunnya timnya, kita bisa kerjasama dengan tim lain. Mungkin kalau saya sering ini kan teman-teman, usahakan orang lain senang bekerja sama dengan kita. Bukan kita suka kerja sama orang lain. Orang lain yang suka kerja. Jadi kita otomatis itu banyak yang teman, banyak ininya. Jadi kunci keberhasilan itu kolaborasi. Itu kekuatan daripada kesuksesan itu kolaborasi. Dan ujungnya itu kan harus ke pelayanan masyarakat. Bagaimana kita kayak di Balai Uji ini, kita bilang bagus tapi kalau masyarakat tidak merasakan, ujungnya kita harus bagaimana pelayanan itu ke masyarakat dengan baik. Jadi ada output, ada manfaat yang terasakan. Masyarakat kalau kita tidak bekerja dengan bagus, masyarakat yang akan mengalami kesulitan ini. Dan caranya ya kita harus bekerja terus, berinovasi, dan bisa memperbanyak silaturahmi. Kalau saya ini ya tuh, memperbanyak silaturahmi dengan tim. 1000 teman kurang, satu musuh udah banyak. Jadi kita harus bagaimana itu senang, teman senang bergaul sama kita, dan apalagi sekarang ini dengan perubahan teknologi ini harus kita berinovasi dan beradaptasi terus menerus. Tapi saya sampaikan kalau di ISO continuous improvement, kita tidak boleh tetap terus, apalagi sekarang dengan eranya 4G, IoT ininya, kalau kita tidak berinovasi, tidak beradaptasi,
kita akan ketelan dengan sama yang lain, kalah sama yang lain. Program strategis yaitu bahwa kita penguatan infrastruktur yang kita punyai. Mungkin kalau saat ini kita laboratorium kita untuk, apalagi sekarang untuk SAR yang selesai untuk keamanan itu, SAR kita baru punya 3. Insya Allah tahun ini kita ada tambahan 1 lagi, tahun depan kita harapannya bisa dikasih 3 lagi, sehingga bisa melayani seluruh permintaan pengujian SAR. Kenapa? Karena SAR ini baru kita satu-satunya laboratorium yang dikasih kewenangan untuk menguji SAR. Jadi ini penguatan laboratoriumnya harus terus kita tingkatkan. Apalagi SAR ini kan untuk keselamatan masyarakat. Jadi ini harus menjadi prioritas utama sebenarnya, itu untuk keselamatan masyarakat. Kemudian inovasi yang berikutnya terkait dengan kita harapannya itu seluruh pengujian ini sudah kita sudah digitalisasi. Kita masyarakat kalau mengajukan itu menggunakan aplikasi dan bisa dimonitor ke ini proses pengujiannya sampai mana, sehingga masyarakat tidak perlu capek-capek lagi datang ke balai uji atau kontrol. Ini cukup di aplikasi akan dimonitor. Mungkin kalau bisa lihat aplikasi Gojek misalnya kan, kita pesan makan, oh ini lagi dijemput, ini bisa kelihatan juga di situ kayak ini. Aplikasi kami sudah bisa dimonitor terus perkembangan pengujiannya, kapan bisa proses mana sampai sekarang bisa dikerjakan. Kemudian yang berikutnya kita harapan itu bisa terintegrasi dengan sistem dengan di balai pengujian di sertifikasi, sehingga mempermudah masyarakat dalam proses perizinan. Jadi sekali kalau nguji itu mungkin nanti masyarakat bisa dikasih opsi ini hanya untuk diuji saja atau mau sertifikasi. Kalau dia sertifikasi, jadi nanti ngajukan ke sini langsung ujungnya sertifikat keluar, langsung nggak perlu lagi mengisi lagi di ininya sertifikasi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan untuk memastikan bahwa hasilnya kita hasil uji kita itu akurat, itu perangkat kita harus terus dikalibrasi dan ada uji proficiency antara kita kan sebagai salah satu-satunya laboratorium sebagai penyelenggara uji proficiency. Jadi hasil ukur kita itu dibandingkan dengan hasil ukur laboratorium lain, sehingga ini bisa menjamin bahwa kualitas pengujian itu sesuai aturan yang ada. Kemudian berikutnya kita terus kerjasama nasional dan internasional. Kerjasama nasional itu kita laboratorium itu walaupun secara teori itu kita bersaing, tetapi kita harus kerjasama juga bagaimana supaya kita saling sharing knowledge, apalagi nanti dengan adanya teknologi-teknologi baru, sehingga bisa kita kerjasama antara laboratorium dan kita juga kerjasama dengan laboratorium luar. Contoh ini bulan depan itu kita ada pengukuran bersama dengan SIRIM, laboratorium Malaysia, sehingga kita bandingkan nanti kalau SIRIM ngetes dengan SIRIM kita ngetes itu. Jadi ada studi banding, uji banding antar laboratorium, sehingga hasil ukur kita, hasil uji dari para laboratorium kita itu dijamin kualitasnya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pengendalian frekuensi. Nanti ini frekuensi itu kalau sudah 5G itu kan itu sudah sangat massal, sehingga ini harus dipastikan bahwa perangkat yang ada itu tidak menimbulkan interferensi dan masih memasuki sesuai dengan standar teknis yang digunakan. Paling tidak dia spurious emisinya, kemudian
dia bisa kita ukur sesuai dengan apa saja yang frekuensi yang tertanam di perangkat tersebut. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan penguatan integritas. Ini namanya pelayanan, itu harus kita, walaupun kita sudah WBK, kita sudah 37.001, kita juga harus terus mendengung-dengungkan tuh ke seluruh tim, seluruh staff, itu pelayanan tidak boleh kendor. Jadi kita terus pelayanan, penguatan terus pelayanan, dan saat ini kita sudah integritas pelayanan publiknya sudah 9,1 dari skala 10, dan indeks kepuasan masyarakat 3,81 dari skala 4. Jadi ini kalau mungkin kualitas itu sudah sangat bagus. Sehingga harapannya ini kita harus terus tingkatkan. Dan sampai kendor ininya kita sudah berbangga-banggaan sudah dapat PBK 37.001, tapi nanti lengah dalam aplikasi. Dan terutama ini kalau saya ini harus dicontohkan oleh pucuk pimpinan dan seluruh ketua timnya. Dan sehingga itu harus sudah menjadi budaya kepada seluruh karyawan.